أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para pengusaha dan calon pengusaha. Insya Allah makin banyak anak-anak yatim yang nanti bergembira, makin banyak anak-anak du'afa yang kemudian bergembira, makin banyak nanti orang-orang miskin yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT lewat wasilah Anda semua. Berbahagialah saudara semua, saudaralah yang insya Allah akan mengupgrade banyak madrasah yang doyong menjadi berdiri. Saudaralah kemudian dipilih Allah dengan duit saudara, dengan uang saudara, ya, untuk memergikan haji, umroh. Saudara-saudara punya saudara, saudara-saudara punya orang tua, saudara-saudara punya karyawan-karyawati, insya Allah. Dengan menjadi pengusaha, insya Allah memang akan lebih banyak lagi kesempatan terbuka lebar bahwa saudara kemudian berdiri tegak, insya Allah. Tapi jangan lupa, jadilah seorang pengusaha yang tidak ngecilin pekerja. Jadilah seorang pedagang yang tidak ngecilin orang yang masih bekerja. Semua sama. Yang membedakan adalah derajat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja juga bisa kaya. Nggak usah nunggu jadi pengusaha kalau cuma buat pengen kaya. Maka kita belajar pada hari ini dan hari-hari sebelumnya juga, hari-hari esok nanti insya Allah, bahwa insya Allah kita berkenan menjadi pengusaha karena ibadah kepada Allah. Hari ini sebagaimana janji saya kemarin atas izin Allah, kita akan membahas 7 prinsip pengusaha. Ini saya ambil dari surah Ali Imran ayat 14, 15, 16 dan 17. Silakan saudara buka Al-Quranul Karimnya, Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 14 sampai ayat 17. Silakan saudara lihat terjemahan di bawah ini. Mari kita sama-sama mengaji kepada Allah Subhanahu wa taala punya Qur'annya, dan sambil saudara perhatikan terjemahannya. Inilah yang menjadi 7 prinsip pengusaha yang diambil di ekstrak dari surah Ali Imran ayat 14 dan 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah, saudara sudah lihat terjemahannya. Zuyyina linnasi. Manusia itu memang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, keinginan terhadap dunia. Pengen kendaraan, pengen mobil, ya, pengen rumah. Digambarkan oleh Allah di surah Ali Imran ayat 14. Tapi kemudian Allah mengabarkan, bi khairim min rabbikum, mau enggak yang lebih baik daripada itu semua? Lebih baik daripada mobil, motor, rumah, apartemen, deposito yang emas dan sebagainya, saham, bi khairim min rabbikum, mau enggak? Kalau mau, kata Allah, apa? Alladzina yaquluna Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ini prinsip yang pertama. Amanna. Ada belief, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita jadi pengusaha nih ya, nggak yakin gitu. Ya. Ada seorang sahabat yang datang kepada saya dengan istrinya. Fulan dan fulana datang. Saya tidak mengerti dan tidak tahu juga bahwa mereka usaha di tempat yang kecil, ukuran sekian kali sekian, misalkan 3 kali 3. Saya pun tidak tahu bahwa si fulan dan si fulana ini ya, kemudian bermodal dengan modal yang cekak. Saya pun tidak tahu si fulan dan si fulana ini tidak ada orang lain kecuali dia saja berdua. Lalu dia bilang kepada saya bahwa kami hanya mengerjakan ini berdua. Yang begini ini sebenarnya mengandung kalimat negatif. Gitu. Nggak perlu memberitahu ini kepada orang lain. Yang kita kasih tahu adalah mimpi kita, impian kita, cita-cita kita, sesuatu yang membesarkan kita yang kemudian berangkat dari amanah. Saya termasuk yang tidak suka pemirsa ya. Kalau misalkan ada teman usahanya sablon atau spanduk itu percetakan itu. Terus dia ngomong, ya tempat saya cuma segini nih Ustaz. Nggak demen itu. Saya lebih suka begini. Tempat saya Ustaz, biar kata kecil kayak begini. Tapi order kita Masya Allah. Lebih baik begitu ngomongnya gitu. Itu pun masih mengandung cacat. Biar kata tempat kecil. Berarti kita masih ya, melihat bahwa memang tempat kita kecil. Harusnya bagaimana? Kami mampu Ustaz mengerjakan order yang puluhan ribu spanduk. Nanti teman-teman akan bilang, mana caranya? Orang apa namanya studio ente aja cuma segede gini. Apa dia bilang? Jangan ngeliat studionya dong. Pokoknya lihat kerjaannya aja. Apa bisa kemudian hanya dengan bermodalkan rumah? Oke? Lalu kita bisa ekspor. Kita punya produk kaos, kain, sarung, peci, segala macam ke mancanegara. Ya saudara nggak boleh bilang cuma bermodalkan rumah. Allah udah ngasih rumah. Itu udah lebih hebat. Ada orang-orang yang nggak punya rumah dia bisa usaha. Amanah, belief, iman. Maka kemudian modal belief yang paling tinggi, modal kepercayaan diri yang paling tinggi adalah apa? Dia punya Allah. InsyaAllah ya, 6 yang berikutnya kita akan bahas berturut-turut setelah yang berikut ini. Silakan.
Terima kasih masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Jangan lupa pemirsa, ditunggu rekening ya sedekah untuk percetakan Al-Quran, sedekah sawah, makan santri dan lain-lain di rekening BCA ke BCA Bintaro 603-077-9922 atas nama Darul Quran Nusantara. Konfirmasi ke saudara Hendy 0815-900-3181. Yang pengen rekening yang lain silakan nanti dilihat di www.yusufmansur.com. Baik. Dengan prinsip amanah ini yang pertama, maka Allah menghendaki kita tidak menjadi the loser, tapi jadi the winner. Nggak ada istilah begini, saya emang nggak bakal bisa masuk Ustadz ke departemen anu, ngambil proyek anu. Kenapa? Karena saya nggak punya rekanan. No, amanah. Kamu punya aku, kata Allah. Kenapa kamu sandingkan aku dengan yang lain? Apakah kalau kamu tidak punya orang di dalam departemen yang kamu itu tuju, lalu kamu tidak akan mendapatkan proyek, sedangkan aku adalah yang memiliki semua departemen di belahan bumi manapun, kata Allah. Amanah menjadikan Anda menjadi lebih hebat lagi. Kenapa? Karena Anda menggandeng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip dasar yang pertama, Anda punya Allah. Datang order nih, jebret gitu. Bos, ada ini nih, order nih, kita ekspor nih 5 kontainer. Waduh, gimana ya? Aneh bukannya nggak bisa nih. Namanya nggak bisa loh. Udah pasti nggak bisa begitu mah, ngomongnya begitu. Aneh bukannya nggak mau, ini namanya nggak mau. Amanah dong. Terima kasih dulu dong. Ya siap, dikasih waktu berapa lama? Ya kalau emang ente sanggup, ente kabarin dulu. Ya bilang aja ente sanggup. Begitu orang itu berlalu, ente ambil air wudhu. Ente sholat sunnah 2 rakaat. Jangan nunggu ntar malam. Hari itu juga, pagi itu juga ente sholat. Bismillah. Wow. Habis sholat ente ngomong, ya Allah engkau tahu. Nah, ngomongnya sama Allah aja. Ngomong ketidakberdayaan tuh ya. Ngomong ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Ya. Ngomongnya jangan sama orang. Kalau sama orang jadinya the loser. Ya ente lihat sendiri mesin aneh nggak ada yang gede, mesinnya kayak begini. Mana caranya? Ntar kalau aneh punya modal, lama sekali. Lama sekali. Udah. Terus ngomongnya juga jangan begini. Kita baru mampu 2 nih. Jangan, lebih baik ngomongnya kita mampu Ustaz. Untuk mensuplai 1000 agen. Jangan ngomongnya saya nih baru mampu mensuplai 10 agen karena begini. Itu the loser. Amanah Allah aja udah. Jadi bicaranya apa? Dreams, visions. Beli batik 30, yang mesen gak jadi. Terus becoming the loser or the winner. Biasanya orang jadi the loser. Aduh, udah dibeli gak jadi. Udah dipesan juga kayaknya. Akhirnya apa? Makin banyak sisi the loser yang lainnya. Mana duitnya boleh ngutang lagi. Mana udahlah, akhirnya apa? Ya udah lemes gitu. Harusnya gimana? Amanah. Bukan karena dia dong. Pesanan gue yang 30 bisa dibeli, tapi karena Allah. Dia nggak jadi, yang lain banyak. Insya Allah. Terus gimana? Bawa aja itu 30 batik yang udah dipesan, taruh di atas sejadah. Insya Allah ente nggak bisa sujud. Banyak batik di depan. Taruhlah ditumpuk nih, selosin. Kira-kira kalau 30 kan 3 losin tuh. Ente sholat. Sholat. Bismillah. Sholat sunat duha ya Allah. Nih, saya bawa batik biar laku. Allah. Sholat. Rukuk. Sujud. Bangun. Salam. Assalamualaikum. Bilang sama Allah. Bukain 1. Ya Allah. Nih. Jadi beli. Gimana ya ceritanya? Ngomongnya ke Allah. Buat apa yang ngomong ke orang lain? Gak ada gunanya juga. Orang jadi tahu ente jadi the loser. Nih ya. Ente nawarin ke si B. Lihat. Mulanya si A yang mesen. Oke. 30 pieces. Oke. Terus dia gak jadi nih. Terus akhirnya si pengusaha ini kotaklah ke si B. Ngomongnya apa? Ini pesanan udah ada 30. Tapi orangnya nggak jadi, mau nggak ente beli? Sebenarnya kalau ente potong, dang, saya punya barang 30. Mau nggak beli? Nggak perlu dia tahu. Paham nggak? Ini the winner namanya. Let him know sajalah.
Udah biar Allah aja yang tahu. Nggak perlu orang lain tahu. Ntar si B nolak lagi. Nyari lagi si C. Aduh, si A udah nolak, si B nolak lagi. Udah dah, gue turunin aja dah. Yang penting gue dapat modal aja. Akhirnya yang beli apa? Si Z. Dalam pembelian udah tinggal 10% doang ganti ongkos. Rugi amat. Baik pemirsa, lewat dulu nih yang mau lewat. Biar nggak gangguin kita. Ya silakan. Selamat kembali pemirsa di Wisata Tian TV. Saya sangat pengen saudara betul-betul menjadi the winner. Tidak the loser, dengan betul-betul saudara tahu Allah Maha segala-galanya. Ya, tidak ada, jangan dibiasain lah punya kalimat-kalimat yang membuat Anda menjadi lemah gitu. Kalau perlu tidak dipakai itu kalimat-kalimat yang memperlemah. Contoh begini, biar kata saya guru TK Ustadz, kan kalimatnya bagus tuh ya, bagus tuh kalimatnya. Biar kata saya guru TK, insya Allah saya bisa saat mergin haji orang tua. Enggak, itu tuh masih ada separuh the loser. Masih, emangnya kenapa dengan guru TK? Emangnya semua guru TK ente bilang nggak sanggup mungkin haji orang tuanya? Walaupun kenyataannya seperti itu misalkan. Tapi kalimatnya jangan begitu. Kalimatnya gimana? Insya Allah Ustaz, saya pengen ngeberangkatin orang tua saya haji. Nggak perlu juga orang tahu ente guru TK. Gajinya cuma pego, 200, 350. Amanah. Amanah. Nih, yakin sama Allah. Yusuf Mansur dulu nih, dagang nih ceritanya. Tapi yang jadi persoalan, saya nggak tahu dagangnya apa. Saya nggak ngerti mau dagang apa. Nah karena saya nggak ngerti, so I came to Allah Subhanahu Wa Taala and talk to Him. Saya datang kepada Allah, lalu saya bicara sama Allah. Saya sholat duha gitu, sholat malam. Saya ngomong, ya Allah, teman saya tadi bilang, Sof, kalau nanti lu jadi mahasiswa semester 5, masih dikasih sama orang tua, berarti lu bukan mahasiswa. Nah saya ngadunya sama siapa? Sama Allah. Dia yang maha mendengar. Ayo saya doa. Ayo lah. Saya pengen dagang. Cuman dagang apa ya gitu. Ente boleh ngomong sama orang lain begitu. Tapi dalam kerangka diskusi. Tapi itu pun jadi masalah buat kita. Ngomong sama Allah aja udah. Alhamdulillah tuh. Saya ketemu sama Mpok Ati waktu itu saya dulu. Wasilanya ada aja judulnya. Ada temen lah main nih ke warungnya dia. Ada saudara lah main ke warungnya dia. Kata saudara saya nih, ada tuh si Yusuf tuh. Kalau dia mau dagang, panggil aja dia. Saya dipanggil. Mainlah saya ke warungnya Pak Ati. Pak Ati nanya sama saya. Sof, mau nggak jualin saya punya kaos? Boleh, Pak. Kita jajal satu dulu ya. Aneh inget nih, the winner nih. Kalau omongan dia begitu kan berarti dia ngecilin aneh. Emangnya aneh bisa dagang? Kan nggak bisa. Paham kagak tuh? Orang banyak yang begitu. Ya, nggak merasa lagi dikecilin. Karena kalimatnya barangkali terlalu sopan. Sob, kita jajal satu dulu kali ya. Supaya ente benar-benar bisa dagang. Apakah kan maksudnya begitu, maksud Pak Ati. Tapi saya ingat the winner. Saya ngomong begini. Jangan satu dong Pak. Kalau mau ngasih saya 2 losin. Kan cakep tuh. Pak Ati nanya sama saya. Emangnya bisa nggak ada pengalaman dagang jual 2 losin pakaian? Ya, saya bilang, Mpok Ati, ngasih saya 20 losin juga, caranya sama aja. Mpok Ati nanya, apaan emang caranya? Ya caranya saya tinggal sholat aja. Tinggal bilang sama Allah, ya Allah, saya udah ngambil barang dagangan nih, tolong cariin pembelinya dong. Enak kan sama Allah mah. Mpok Ati ketawa tuh, wow, nggak ada di sekolahan bisnis diajarin kayak begitu. Nggak ada pedagang yang modal kayak ikhtiar tetap perlu. Saya bilang, bos, ikhtiar ukhrawi itu jadi satu. Emang lo kata langit akan berdiri tanpa bumi, bumi akan berdiri tanpa langit? Kagak kan? Dua-duanya. Berarti apa? Ikhtiar langit, ya ikhtiar bumi. Nggak bisa kemudian di sebelah-sebelahin. Saya bawa nih 2. Saya bawa nih 2 dari Tanah Abang. 2 losin. Ingat waktu saya mulai jadi pedagang. Habis bawa, hati kecil saya belayang sini ngomong. Lo ngomongnya kejauhan tuh. Ngomongnya kejagoan tuh. Jangan kata 1 losin. 20 losin juga insya Allah. Caranya sama. Tinggal ngomong. Sekarang lo bingung nih mau jual kemana. Dan memang saya bener bingung. Di Tanah Abang tuh kayak orang peleng-pelengan. Gimana caranya nih. Gak punya pengalaman nih. Akhirnya saya pulang lah. Bagaimana tuh ceritanya setelah Ustadz Yusuf keluar dari pasar Tanah Abang dan nyampe ke rumah. Ya tunggu aja besok. Masih tetap Senin pas Selasa. Lah sekarang hari apa? Oh Jumat.
Oke. Malum nih udah tua nih, udah bebanan. Ya, berarti besok kita libur, minggu libur gitu ya. Berarti kita nanti masuk lagi hari Senin. Maaf ya pemirsa, mohon doanya Yusuf Mansur nih biar kagak lupaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.